kita bersemangat, bersungguh-sungguh dalam menyambut atau ketika kita berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, demikian juga kita selayaknya bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika kita masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari spesial, berbeda dengan hari-hari lainnya. Karenanya kita akan coba membahas beberapa faedah terkait 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Faedah pertama dari momen 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yaitu kita meyakini adanya sunnatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan lebih pada sebagian makhluknya di atas makhluknya yang lain. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul lebih mulia, lebih utama dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Demikian Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan Nabi Muhammad SAW lebih mulia, lebih afdal dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Itu hak Allah, Allah yang menjadikan demikian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian malaikat lebih mulia, lebih afdal dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Sebut saja Jibril alaihissalam, jazakallahu khairan. Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, malaikat Jibril lebih afdal, lebih mulia dibandingkan malaikat yang lainnya. Bikin juga malaikat-malaikat besar lainnya seperti Mikail, Israfil, itu lebih besar, lebih mulia dibandingkan malaikat yang lainnya. Siapa yang menjadikan demikian? Allah yang memilihnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagian malaikat lebih mulia dibandingkan malaikat yang lainnya. Demikian juga Allah menjadikan sebagian tempat lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Sebut saja Makkah dan Madinah lebih mulia, lebih afdal dibandingkan tempat yang lainnya. Siapa yang menjadikan demikian? Allah yang menjadikan dua tempat itu lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Maka nanti jangan nanti ada yang protes, kenapa kok Allah menjadikan ini lebih mulia, ini enggak, kenapa demikian? Allah maunya seperti itu. Allah jadikan Mekah dan Madinah lebih bernilai dibandingkan tempat yang lainnya. Demikian juga terkait dengan waktu. Allah SWT menjadikan sebagian waktu, sebagian momen itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Itu hak Allah SWT menjadikan demikian. Allah SWT berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Rabb kalian, Tuhan kalian menciptakan dan Allah memilih. Allah memilih mana yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Dan mereka tidak mempunyai, sekali-kali mereka tidak mempunyai pilihan. Tidak ada pilihan bagi mereka. Allah yang memilih mana lebih afdal dibandingkan yang lainnya, mana lebih mulia, menjadikan makhluk ini lebih mulia dibandingkan yang lain. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di momen-momen waktu ini kita dapati sebagian waktu emang Allah jadikan dia lebih mulia, lebih afdal dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Sebut saja sepanjang tahun bulan yang paling mulia, paling afdal sepanjang tahun jelas bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan Allah jadikan lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Di antara hari-hari yang 7 ini, Senin sampai Ahad, Ahad sampai Sabtu, Allah jadikan hari Jumat adalah hari yang paling afdal dibandingkan 6 hari yang lainnya. Demikian juga malam sepanjang tahun, yang paling afdal malam apa? Malam Lailatul Qadar jelas paling afdal sepanjang tahun. Allah jadikan saat itu malam lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Demikian juga Allah SWT menjadikan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini paling afdal dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sepanjang tahun kalau hari paling afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini.
Tapi dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dari 10 itu yang paling afdal yang mana? Yaitu hari Yaumun Nahar, hari ke-10, hari Idul Adha. Itu hari yang paling afdal, paling mulia sepanjang tahun. Kalau malamnya, Lailatul Qadar. Allah yang memilih demikian. Allah menjadikan itu hari paling mulia, paling afdal. Dan kita saat ini alhamdulillah berada di hari-hari yang mulia tersebut. Sekarang tanggal 1 ya, Dzulhijjah. Tanggal 1 atau tanggal 2? Hah? Muhammadiyah atau NU? Ketawa Bapak. Saya bingung nih, Muhammadiyah atau NU atau Saudi? Wah, ada 3 pilihan. Taib. Tanggal 2 atau tanggal 1 nih beneran? Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Itu faedah yang pertama ya. Ini harus kita yakini dulu. Maksudnya Allah memilih mana hari, sebagian makhluk, waktu, tempat itu lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Itu memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memilih. Allah yang menentukan. Faedah kedua, yang menjadikan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini spesial, mulia, karena hari-hari ini, 10 hari ini berada di bulan haram. Bulan haram. Bulan haram ada berapa? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Ramadan bukan? Bulan Rajab ya, bulan Ramadan. Jadi ini 4 bulan haram. 4 bulan ini dia punya kekhususan, punya keutamaan. Dan ini dari sejak zaman jahiliyah mereka sudah memuliakan bulan ini. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal ciptakan langit dan bumi sudah ada, ini 12 bulan itu sudah ada. Sudah Allah ciptakan dari sejak awal ciptakan langit bumi, sudah Allah tentukan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari awal ciptakan langit bumi Allah sudah tentukan ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Dan ini sudah diagungkan, dimuliakan bulan ini sejak zaman jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah dulu sebelum zaman Nabi, zaman jahiliyah, zaman mereka masih doyan perang, doyan bunuh-bunuhan. Kalau sudah masuk bulan haram mereka stop. Gak ada mereka perang di bulan haram. Mereka muliakan bulan itu. Bahkan jauh sebelum Nabi diutus, mereka memuliakan bulan haram ini. 4 bulan haram ini. Nah, di antara bulan haram ini bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini, dan 10 hari pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Ada kemuliaan di situ, yang mana ibadah kita di bulan-bulan haram ini berbeda nilainya. Demikian juga maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini juga berbeda. Kualitas dosanya berbeda, lebih berat. Makanya ketika Allah menyebutkan tadi ayat yang tadi sebutkan surat At-Taubah itu, sungguhnya ada 12 bulan, ada 4 bulan di bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di situ. Artinya apa? Jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa di bulan itu. Itu menambah kemuliaan hari-hari ini. Ditambah lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dia termasuk dalam bulan-bulan haji. Selain dia termasuk bulan-bulan haram, dia juga termasuk bulan-bulan haji, bahkan dia penutup dari bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu apa aja? Bulan haji itu ada 3. Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini berurutan. Maksudnya apa bulan haji ini? Kenapa disebut bulan haji? Maksudnya kalau orang dia mau haji, dia bisa masuk ke Mekah di bulan-bulan haji ini boleh. Dia boleh masuk ke Mekah, diniatkan haji dari bulan-bulan haji ini boleh. Jadi kalau ada orang dia misalnya dia mau haji tamattu, dia mau umroh dulu baru dia haji, dia masuk ke Mekah dari awal Syawal sudah boleh. Kalau Ramadan boleh enggak? Di akhir Ramadan dia masuk niat haji, dia umroh dulu di akhir Ramadan sekalian nanti sampai haji, nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus keluar dulu dari Mekah. Kenapa? Dia harus keluar kalau dia bukan penghuni Mekah ya. Kalau dia bukan penghuni Mekah. Kalau dia ahlu Mekah dia ihram dari rumahnya masing-masing.
Kenapa demikian? Karena belum masuk bulan haji. Nah, bulan haji ini endingnya ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Karena ritual haji itu sebenarnya cuman sekitar 4 hari saja. Di press lagi. Orang haji itu bisa cuman sekitar 3 hari cukup. 9, 10, 11, 12. 12 siang. Sekitar 3 hari setengah cukup di haji sebenarnya. Datang dia ke Arafah, langsung dia keluar nafar awal tanggal 12 Dzulhijjah. Cukup. Sudah sah hajinya. Nah, jadi ini menambah kemuliaan hari-hari ini. Karena dia di bulan haram plus di bulan haji. Dan dia penutup bulan haji ini. Sekarang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Faedah yang berikutnya, yang menjadikan hari-hari ini mulia, 10 hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena Allah SWT bersumpah dengan hari-hari ini. Dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar dan demi hari-hari yang 10. Nah, ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Ada yang berpendapat maksudnya wa layalin 'ashr itu maksudnya 10 hari terakhir Ramadan. Sebagian mufassirin menafsirkan walayalin 'ashr di sini artinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena terkadang dalam bahasa Arab itu layal atau lail itu dimaknai hari, maknanya malam. Cuman terkadang orang Arab bilang 3 hari misalnya salat layal. 3 malam dia bilang, maksudnya apa? 3 hari. Nah, ketika Allah bersumpah dengan suatu objek sumpah ini menunjukkan kemuliaan objek sumpah tersebut. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluknya, kecuali menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Makanya Allah banyak dalam Al-Quran bersumpah dengan nama makhluknya. Banyak. Wasyamsi, wal-asr, wal-lail, wad-duha, wat-tin, waz-zaitun. Itu semua sumpah. Wal-fajr, walayalin 'ashr. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Itu semua sumpah. Kalau bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan malaikatnya, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan berbagai macam makhluknya Allah bersumpah. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluk, dengan apa saja Allah kehendaki dengan makhluknya. Dan itu menunjukkan kemuliaan objek sumpah tersebut. Tapi kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya bersumpah selain dengan nama Allah, nggak boleh. Haram loh hukumnya, termasuk syirik kecil itu. Kata Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, hendaknya bersumpah pakai nama Allah atau dia diam, enggak usah bersumpah. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik kecil. Maka bersumpah dengan selain nama Allah, walaupun dia bersumpah pakai nama Rasulullah SAW, hukumnya haram, nggak boleh, termasuk syirik kecil. Maka banyak sebagian di orang-orang kita, kok dia bersumpah itu demi Allah, demi Rasulullah, dia bilang. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh hukumnya, haram hukumnya. Tidak boleh bersumpah pakai selain nama Allah, termasuk syirik kecil, walaupun pakai nama Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Sebagian lagi bersumpah pakai nama orang tuanya, demi ibu saya misalnya. Nggak boleh. Sumpah hanya boleh pakai nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu konsekuensinya berat ketika bersumpah pakai nama Allah. Dia harus pegang sumpahnya benar-benar, ketika dia melanggar dia kena kafarah. Bahkan yang mendengar sumpah, ketika orang bersumpah, dalam hadis Nabi menyebutkan ketika orang bersumpah pakai nama Allah, kita hendaknya percaya. Jangan kita ngotot. Orang udah sumpah, wallahi demi Allah, nggak ada, nggak percaya, nggak boleh seperti itu, haram. Ketika dia sudah bawa nama Allah, maka hendaknya kita menghormati itu. Urusan dia bohong atau enggak, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang berikutnya. Yang ketiga, yang berikutnya, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran secara spesifik, secara khusus dengan penyebutan ayyam ma'lumat. Hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan dan diberkahi. Ayyaman ma'lumat.
Di mana di hari-hari ini Allah SWT memerintahkan kita, khusus di hari-hari itu Allah sebutkan di ayyamin ma'lumat ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita. Allah SWT bersebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaknya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Nah, ini hendaknya mereka berzikir, menyebut-nyebut nama Allah di hari-hari tentukan ini. Maksudnya apa? Ayyamin ma'lumat. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sebagai bentuk syukur mereka atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Di antaranya rezeki Allah berikan berupa hewan ternak, hewan kurban. Kita disuruh bersyukur dengan memuji, berzikir kepada Allah di hari-hari ini. Mayoritas ahli tafsir menafsirkan ayyam ma'lumat ini maksudnya apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara spesifik Allah sebutkan di situ. Faedah berikutnya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang menjadikan dia mulia juga karena di hari-hari itu terdapat hari Arafah, yang mana hari Arafah ini disitulah Allah SWT menyempurnakan agama ini dengan menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Ayat ini turunnya di mana? Turunnya di padang Arafah. Ketika Nabi SAW haji wada, lagi sedang wukuf, Allah turunkan ayat ini. Kapan hari Arafah itu? Tanggal berapa? Tanggal 9. Itu hari mulia juga. Dan itu berada di 10 hari ini. Termasuk. Dan di hari itulah Allah menurunkan ayat yang mulia tadi itu. Ini juga menambah kemuliaan hari Dzulhijjah ini. Sampai orang-orang Yahudi ketika Umar bin Khattab jadi khalifah datang menghampiri Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab sucimu, ada satu ayat dalam Al-Quran, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kata orang Yahudi demikian. Umar langsung nalar, saya tahu ayat yang kamu maksud. Al-yawma akmaltu, ya betul ayat itu. Hari di mana Allah menyempurnakan agama kalian. Kalau turun di kita ayat seperti itu, kami akan menjadikannya hari raya. Kenapa umat Islam, kenapa Umar tidak menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya? Kenapa? Karena kita tidak boleh ngarang-ngarang hari raya sendiri dalam Islam, tidak boleh. Nggak boleh kita buat-buat perayaan hari raya sendiri tanpa ada dalilnya, tuntunan syariat, tidak boleh. Kalau seandainya umat Islam ini boleh ngarang-ngarang sendiri buat perayaan hari raya, kalau seandainya boleh, maka merayakan kemenangan umat Islam di Badr itu lebih utama dijadikan hari raya. Itu kemenangan luar biasa bagi umat Islam. Bisa dijadikan hari raya itu, hari di mana umat Islam menang pas perang Badar. Kalau seandainya boleh, itu pantas dibuat hari raya hari itu, karena itu hari luar biasa dampaknya bagi umat Islam hari itu. Kalau boleh bikin hari raya, hari Nabi SAW tiba di Madinah hijrah itu dijadikan hari raya, itu juga pantas. Tapi kita nggak boleh buat hari raya sendiri dalam Islam. Kemudian faedah berikutnya, di antara keutamaan 10 hari ini, di antara 10 hari ini terdapat hari yang paling mulia, hari yang paling afdal dari kita sebutkan, yaitu Yaumun Nahr, atau disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, yaitu hari Idul Adha-nya, tanggal 10-nya. Ini hari yang paling afdal, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallah Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri wa yaumul qarri." Kata Nabi SAW in hadis sahih, sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, hari penyembelihan, hari Idul Adha, dan yaumul qar, yaitu hari-hari setelahnya, hari tasyrik. Ini hari yang paling mulia, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya faedah di sini hadirin. Sejatinya, hakikatnya, Lebaran Idul Adha itu jauh lebih besar, lebih mulia, lebih agung dibandingkan Idul Fitri. Tapi kita di Indonesia ini euforianya Idul Fitri itu jauh lebih besar dibandingkan Idul Adha. Padahal kalau mau dilihat mana lebih utama, hari Idul Adha atau hari Idul Fitri itu. Idul Adha lebih mulia, lebih afdal. Jauh lebih afdal Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Hari luar biasa. Bahkan ada di hari raya sampai 3 hari setelahnya jadi hari raya bagi umat Islam. Idul Adha. Di hari itu, hari jari yang terbaik di sisi Allah. Nabi menyatakan itu hari terbaik, lebih afdal dibandingkan Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri, kita hanya satu ibadah yang kita lakukan, itu sholat Id. Tapi di hari Idul Adha, orang menyembelih, berkurban, orang haji di situ. Ketika hari Idul Adha. Kemudian juga orang sholat Id juga di situ. Sebelumnya puasa Arafah. Plus lagi 3 hari setelahnya berhari raya umat Islam. Tapi di Indonesia euforianya Idul Adha kurang, nggak seperti Idul Fitri. Yang seharusnya orang itu mudik benar-benar pas Idul Adha itu sebenarnya. Ya, seharusnya mudik dibikin 2 kali ya. Ya. Idul Adha mudik lagi. Iya, temu keluarga, menyembelih bareng di sana di kampung halaman, makan daging bersama keluarga, rayakan itu. Hari raya itu, bersenang-senang sama keluarga, makan-makan, bikin sate. Kita disuruh bersenang-senang di hari raya, suruh makan-makan. Makanya haram kita puasa di 4 hari itu, hukumnya haram puasa. Idul Adha sama hari tasyrik nggak boleh puasa, suruh kita makan-makan, bersenang-senang. Itu yang lebih mulia di sisi Allah SWT dibandingkan Idul Fitri sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, pada 10 hari pra bulan Dzulhijjah ini, ya, menjadikan dia mulia karena terkumpul pada hari-hari ini ibadah-ibadah besar dalam Islam, yang mana ibadah-ibadah besar yang merupakan syiar besar dalam agama kita. Terkumpul semua, terhimpun di hari-hari itu. Seperti apa? Seperti sholat Id. Sholat Id ini syiar besar, makanya disuruh sholat itu di lapangan untuk menunjukkan syiar ini, ibadah yang besar ini. Semua keluar, laki, perempuan, bahkan yang perempuan haid sekalipun disuruh ikut datang ke lapangan sana. Gak usah sholat, tapi ikut menyemarakkan, menunjukkan syiar besar Islam. Itu ada di situ, ada dalam 10 hari ini. Demikian juga ada puasa. Kita disuruh puasa Arafah bagi yang tidak haji. Adapun bagi yang haji tidak dianjurkan puasa tanggal 9 ini. Karena Nabi SAW ketika haji wada, para sahabat bertanya-tanya, Nabi puasa nggak ya? Sebagian sahabat masih puasa. Mereka merasa takutnya merasa letih. Kemudian Nabi SAW sengaja ngambil, disediakan susu oleh Ummu Salamah. Sengaja Nabi SAW naik ke unta, dia angkat itu gelas susu, kemudian Nabi minum di hadapan para sahabat untuk menunjukkan Nabi itu nggak puasa di hari itu karena lagi sedang haji, biar mereka ini bisa bersemangat ketika wukuf, semangat doanya, nggak lemes. Tapi bagi yang nggak haji ditekankan sekali puasa di tanggal 9 itu. Demikian juga syiar besar, ibadah besar yang ada di hari-hari itu, yaitu ibadah apa? Ibadah haji tentunya. Ibadah haji ada di situ, nggak ada di hari lain. Demikian juga ibadah kurban. Ini juga merupakan syiar besar dalam agama kita, berkurban. Dan ini merupakan ibadah harta terbaik. Itu ibadah kurban. Ibadah harta. Orang mau beribadah pakai hartanya, mau mendekatkan diri kepada Allah dengan harta terbaik, berkurban, menyembelih. Itu ibadah harta terbaik. Kita mendekatkan diri kepada Allah, mengeluarkan harta, menyembelih, berkurban untuk Allah SWT. Kita menumpahkan darah hewan kurban ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bentuk ketakwaan kita. Itu ibadah harta terbaik. Dan itu terkumpul semua di 10 hari pra bulan Dzulhijjah ini. Maka jadilah hari-hari ini hari yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, pada berikutnya, ini merupakan inti dari hari-hari ini. Inti dari pembahasan ini sebenarnya, yaitu amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih mulia, lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah apapun. Bahkan lebih Allah cintai, lebih mulia daripada jihad fisabilillah.
Ibadah apapun yang kita lakukan lebih Allah cintai dibandingkan jihad fisabilillah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kenapa demikian? Karena waktu ini emang waktu spesial, waktu istimewa. Karenanya beda kualitas ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini. Emang waktunya spesial, waktunya istimewa. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabda ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amal soleh, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah amal soleh di hari-hari ini juga mengalahkan pahala jihad fisabilillah? Karena sahabat tahu ibadah yang paling mulia, puncaknya ibadah itu ketika dia berjihad fisabilillah. Itu puncaknya ibadah. Wadir watu sanamihi al-jihad fisabilillah. Puncaknya agama ini adalah jihad fisabilillah. Itu puncaknya. Dan sahabat tahu jihad itu ibadah yang paling mulia, paling afdal. Kemudian sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, apakah ibadah di 10 hari ini mengalahkan jihad fisabilillah?" Kata Nabi SAW, "Walal jihad fisabilillah." Iya, tidak juga jihad bisa mengalahkan ibadah di hari-hari itu. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang yang dia keluar berjihad, bawa semua hartanya dia bawa, dan juga dia keluar dengan jiwanya, kemudian dia nggak balik dengan keduanya. Artinya apa? Hartanya sudah habis untuk berjihad, dan dia jiwanya sudah hilang mati syahid jalan Allah. Itu bisa mengalahkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini luar biasa hadirin. Ini keutamaan yang paling luar biasa dari hari-hari ini. Intinya ini. Intinya kita bahas hari-hari ini karena ini. Karena ini hari spesial, hari luar biasa, momen hari-hari, momen-momen bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita kehidupan akhirat. Makanya Allah kasih kita bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat akhir zaman ini, umat-umat yang umurnya pendek-pendek ini, dikasih kita waktu-waktu momen-momen spesial seperti itu. Supaya apa? Untuk bekal kita ke akhirat. Kita nggak seperti umat-umat nabi-nabi terdahulu yang umur mereka bisa sampai ratusan tahun. Umat-umat terdahulu umur mereka bisa sampai ratusan tahun, bisa sampai 1000 tahun. Mereka bisa ibadah lama sekali. Mereka bisa zikir banyak sekali. Mereka bisa sujud banyak, ratusan tahun mereka sujud, mereka bisa. Kalau kita enggak, umur kita pendek-pendek. 60-70 lewat sudah rata-rata. Sedikit yang lewat dari itu. Banyak yang meninggal sebelum itu. Makanya Allah jadikan umat ini waktu-waktu spesial. Allah jadikan bagi umat ini ya rahmat dari Allah SWT. Allah jadikan ada malam Lailatul Qadar di situ. Gimana kalau kita ketemu itu momen itu luar biasa, kita syukur, kita beribadah di situ dapat pahala seperti beribadah 83 tahun. Ini luar biasa. Kemudian juga Allah lipat gandakan pahala kita nih umat Nabi Muhammad, kita melakukan satu ibadah Allah lipat gandakan 10. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan dilipat gandakan 10. Tapi kalau dosa cuma dihitung 1 saja. Enggak dilipatkan 10. Tapi kalau pahala dilipat gandakan 10. Apa aja kita kerjain? Kita sholat, kita zikir, sedekah, dilipat gandakan minimal 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ini rahmat bagi umat ini yang umurnya pendek-pendek ini. Plus lagi Allah kasih momen kita bertemu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak ibadah di sini. Jadi kita di Indonesia terus terang euforianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini nggak seperti Ramadan. Padahal ini juga luar biasa, momen luar biasa. Nggak kurang hidup kalau di negeri kita ini. Berbeda kalau kita lihat kayak di Saudi misalnya. Mereka menghidupkan betul hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kalau kita masih belum begitu familiar ini. Kalau Ramadan, iya orang Indonesia Masya Allah luar biasa kalau Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak yang melalaikan. Padahal ini juga musim ibadah juga hari-hari ini. Musim kita memperbanyak bekal kita untuk ke negeri akhirat. Ya ini waktunya sekarang ini. Makanya celah ibadah apapun yang bisa kita kerjakan di 10 hari ini manfaatkan sebaik-baiknya. Minimal, paling minim zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita jangan berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita emang diperintahkan di hari-hari untuk memperbanyak zikir yang tadi kita sebutkan ayat dalam surat Al-Hajj. Baik. Kemudian ibadah-ibadah apa aja yang bisa kita kerjakan. Karena intinya kita bersyukur ya atas nikmat Allah mempertemukan kita dengan hari-hari ini, kayak kita manfaatkan dengan maksimalkan dengan ibadah. Yang bisa sedekah. Yang masih punya orang tua, berbakti sama orang tuanya, tingkatkan baktinya. Yang masih punya banyak kerabat jauh, sambung silaturahmi, datengin, telepon, kirim hadiah. Zikir ba'da sholat, zikir pagi petang, jangan ditinggalkan di hari-hari ini, jangan. Itu terlalu penting. Zikir-zikir tersebut untuk kita sangat butuh sama zikir-zikir itu, maka jangan ditinggalkan. Zikir ba'da sholat, zikir pagi petang, jangan sampai kelewat di hari-hari ini. Sholat duha juga, bisa sholat duha, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat, jangan lupa dikerjakan. Kalau ada yang sakit, jenguk orang sakit, itu semua ibadah-ibadah yang pahalanya besar itu. Ditambah lagi dikerjakan di hari-hari ini, maka jauh lebih meningkat, lebih besar pahalanya. Ada yang meninggal, hadiri jenazahnya. Datang, sholatin, ajak, bawa ke kuburan, iringi jenazah kuburan. Itu pahalanya besar. Dan berbagai macam ibadah yang lainnya ya. Si orang makan, ibadah-ibadah besar. Kerjakan semua. Bisa dikerjakan di hari-hari ini. Manfaatkan betul-betul. Ya, minimal tadi zikir. Ya, jangan lepas lisan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah di hari-hari ini. Kemudian faedah berikutnya, kemuliaan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini karena ada hari Idul Adha di situ. Intinya, adapun 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia mulia intinya karena apa? Karena ada malam Lailatul Qadar di situ. Baik, faedah berikutnya, kemuliaan bulan Dzulhijjah ini di mana kita dilipat gandakan, lebih dicintai amal soleh di situ, melebihi jihad fisabilillah. Di 10 hari ini mencakup siang dan malamnya. Bukan hanya siangnya saja, siang dan malamnya juga. Jadi kita melakukan ibadah apapun siang dan malam lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Berbeda kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh emang kita gaspol di situ karena ada yang kita kejar. Kita kejar apa? Keutamaan malam Lailatul Qadar, dan itu cuma ada di malam hari saja. Di malam-malam 10 hari terakhir itu. Makanya kita di Ramadan itu malamnya kita hidupkan. Qiyamul Lail, kita baca Quran. Karena emang kita mengejar momen malam Lailatul Qadar itu. Tapi kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini siang dan malamnya itu sama keutamaannya, faedahnya. Jadi ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan itu siang malam. Di gaspol di siang malam. Baik. Faedah berikutnya, amalan terbaik paling afdol, paling mulia, paling top yang bisa dikerjakan di 10 hari pertama ini, itu amalan apa? Ibadah apa kira-kira? Ibadah apa? Hah? Haji. Ibadah haji yang paling top yang dikerjakan orang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, haji luar biasa ya. Orang dia haji mabrur, dia seperti terlahir kembali, benar-benar bersih, dosa-dosa besarnya pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hajinya mabrur. Itu makanya ibadah yang paling top di 10 hari ini yang dikerjakan oleh manusia adalah haji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berangkat haji. Kemudian faedah berikutnya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tadi sempat kita singgung, kita dianjurkan, ditekankan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kita sedang berdiri, berjalan, duduk, berbaring, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir, bertahlil, bertahmid di 10 hari ini diperbanyak.
Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang banyak berzikir kepada Allah, terlalu banyak dalilnya, kita nggak bisa sebutkan di sini. Bagaimana Allah memuji orang-orang yang banyak berzikir, mengingat Allah, lisannya terus basah dengan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat terbaik itu takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak baca itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallah, la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ulang-ulangi itu. Perbanyak-banyak baca-baca zikir itu, terutama di hari-hari ini. Karena memang kita diperintahkan banyak berzikir, menghidupkan hari-hari ini dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga zikir-zikir yang lainnya tadi, seperti zikir setelah sholat, zikir pagi petang, jangan ditinggalkan. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya. Kenapa demikian? Juga faedah berikutnya, karena zikir-zikir tersebut, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu merupakan al-baqiyatus salihat, yaitu amalan-amalan yang kekal abadi, amalan-amalan soleh yang kekal abadi. Kayaknya Syekh Utsaimin menyebutkan dunia dan seisinya ini akan hancur, hilang, binasa, nggak tersisa. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia seisinya. Tapi tasbih kita sekali kita ucapkan, subhanallah, itu akan kekal abadi selamanya. Nggak akan musnah, akan kita terima hasilnya. Makanya zikir-zikir tersebut dinamakan al-baqiyatus salihat. Zikir, amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan soleh yang kekal abadi, itu zikir-zikir itu. Makanya setelah kita masuk surga, nanti semua manusia, umat muslim, umat yang beriman, orang yang beriman masuk surga semuanya. Nggak ada lagi ibadah di surga. Tidak ada ibadah lagi di surga. Nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi zakat, nggak ada lagi puasa. Yang ada cuma apa? Cuma zikir aja yang masih tersisa di surga itu. Setelahnya udah nggak ada. Taib. Kemudian faedah berikutnya, kita dianjurkan memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Takbir, kita bertakbir hari raya. Allahu Akbar, dan seterusnya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita dianjurkan memperbanyak takbir ini sejak awal masuk bulan Dzulhijjah. Perhatikan. Takbir hari raya ini ada dua macam. Ada takbir yang mutlak sama takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak awal masuk Dzulhijjah. Artinya sejak tadi malam bis maghrib itu kan sudah masuk Dzulhijjah. Kita disunahkan perbanyak takbir itu. Bertakbir. Takbirnya sendiri-sendiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para salaf dulu, para sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar, masuk satu Dzulhijjah, mereka keliling ke pasar-pasar bertakbir tuh. Allahu Akbar, terus sengaja mereka mengeraskan suaranya, akhirnya orang sepasar ikut bertakbir sama mereka dari awal Dzulhijjah. Silakan memperbanyak itu. Ada pasar dekat-dekat sini? Coba panitia masjid keliling, bawa speaker, antum bertakbir, langsung diamanin antum habis itu. Sunnahnya seperti itu. Dan ini kurang hidup di sini. Antum lihat di Saudi masuk satu Dzulhijjah, yang bertakbir keliling di jalan tuh polisi. Bukan ulama-ulami, bukan polisi, keliling pakai mobil patroli sambil pakai bawa speaker bertakbir sengaja supaya orang-orang di jalan bertakbir dari sejak awal masuk Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Sunnahnya demikian. Ini takbir yang mutlak. Mulai dari awal sampai asar di hari tasyrik. Kita diperbanyak, perintahkan memperbanyak takbir itu. Banyak, sering-sering sudah ucapin. Kapan kita lagi ini ucapkan takbir hari raya itu. Nah, yang kedua takbir yang muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu, takbir hari raya ini itu setelah sholat dimulainya sebenarnya sunnahnya itu dimulai sejak fajar subuh di hari Arafah sebenarnya. Tapi yang dipraktekkan di Indonesia ini dimulainya sejak subuh hari Idul Adha baru mulai. Setelah selesai sholat, assalamualaikum, zikir bentar, takbir kan. Di masjid biasa gitu, di sini juga kan? Gitu juga di sini kan? Bertakbir. Nah itu setiap selesai sholat sampai asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Terakhir sudah. Nah itu dia muqayyad, terikat sama waktu. Adapun yang mutlaknya
bisa kita mulai dari awal Dzulhijjah sampai hari tasyrik, selesai hari tasyrik, asar, sore hari tasyrik. Nah itu sebenarnya sunnahnya itu dari subuh hari Arafah sebenarnya. Sebenarnya praktek sebenarnya. Tapi di Indonesia mempraktekannya biasanya di subuh hari Idul Adha-nya mulainya. Ya nggak mengapa. Cuman sunnahnya dimulai sejak hari Arafah itu sebenarnya. Yang muqayyadnya setelah selesai sholat, setelah sholat dari subuh di hari Arafah. Kemudian faedah berikutnya dikit lagi. Sangat ditekankan di hari ini, yang sangat ditekankan itu puasa Arafah. Boleh nggak puasa dari tanggal 1 full sampai tanggal 9? Boleh, bagus, itu afdal. Secara umum kita ditekankan untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, termasuk juga ibadah puasa. Maka kita memperbanyak puasa di hari-hari ini sangat ditekankan. Tapi yang paling penting jangan ditinggalkan, yaitu di tanggal 9-nya hari puasa Arafah. Kita tahu sama-sama keutamaannya, diampuni dosa-dosa kita yang 2 tahun ya. Setahun yang sebelumnya sama setahun yang akan datang. Makanya jangan sampai ditinggalkan puasa tanggal 9 itu. Puasa-puasa sebelumnya kalau bisa puasa. Ya, secara umum kita diberitakan memperbanyak ibadah. Kemudian faedah berikutnya, untuk puasa yang sudah ditentukan secara spesifik pahalanya, puasa sunnah sudah ditentukan secara spesifik pahalanya, maka sebaiknya diniatkan dari sejak malam hari. Tapi kalau secara hukum puasa sunnah itu boleh kita niatkan sejak pagi hari, kita niatkan boleh. Dia malamnya nggak niat nih, dari malam nggak niat puasa, pas sudah besok paginya dia emang belum sempat makan, belum sempat minum, kebetulan hari Senin nih, puasa aja deh, belum makan, boleh nggak seperti itu? Boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh, nggak sah. Kalau puasa wajib dia harus niat dari malam hari. Nah, para ulama menyebutkan untuk puasa sunnah yang sudah ditentukan pahalanya secara spesifik seperti puasa Arafah, puasa Asyura, itu baiknya dia niat dari malam hari. Dia sudah niatkan supaya apa? Supaya dia pahalanya itu sempurna. Karena kalau dia niat dari sejak pagi hari, dia niat dari kapan dia niat puasa itu, dari situ sudah terhitung pahalanya, sebelumnya nggak dapat pahala puasa. Seperti itu. Taib. Kemudian dikit lagi, untuk yang sudah niat berkurban sejak masuk awal Dzulhijjah, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan cabut rambut bagian rambut yang ada di badannya, jangan. Masuk juga kulitnya jangan. Bagi yang sudah niat berkurban, dan kalau yang dia berkurbannya satu keluarga, ya ini sunnahnya berkurban satu keluarga, kepala keluarga berkurban atas sama satu keluarganya semuanya, maka yang terkena larangan ini hanya kepala keluarganya saja, sahibul kurban. Adapun keluarganya, anak istrinya yang diikut sertakan pahalanya tidak terkena larangan ini. Dan larangan ini berlaku sejak awal dia niat berkurban. Jadi kalau misalnya dari masuk awal Dzulhijjah dia belum niat kurban nih, nanti tanggal 5 Dzulhijjah dia dapat rezeki misalnya, dapat fulus, kurban dah pakai uang ini. Nah, sejak itu dia baru terhitung larangan ini, karena dia baru berniat berkurban di sejak hari itu. Kemudian yang berikutnya, ini juga penting, faedah yang di hari-hari ini hendaknya kita memerintahkan keluarga kita, anak-anak istri kita untuk menghidupkan hari-hari ini. Ajak anak istri kita beribadah. Ingatkan anak istri kita di rumah untuk memperbanyak ibadah di hari-hari ini, untuk memperbanyak zikir. Ingatkan, banyak zikir, anak istri diajak puasa, disuruh berbanyak bertakbir. Anak istri kita gerakkan, insya Allah kita mendapatkan pahalanya juga. Mereka mengamalkan itu, kita dapat pahalanya. Dihidupkan, perintahkan mereka menghidupkan hari-hari ini. Untuk anak istri kita di rumah. Taib. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Kita belum tentu bertemu dengan momen-momen seperti ini ke depannya, belum tentu. Nggak ada yang menjamin. Nggak ada yang menjamin kita masih ketemu Ramadan tahun depan, nggak ada yang jamin. Bahkan nggak ada yang jamin kita masih ketemu dengan hari Idul Adha, hari Arafah, nggak ada yang jamin. Maka selagi Allah berikan kita kesempatan umur bertemu dengan momen-momen spesial seperti ini, maka kita manfaatkan kesempatan emas. Manfaatkan sebaik-baiknya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas dan kuantitas ketakwaan dan ibadah kita tingkatkan semaksimal mungkin.
Baik itu berupa sholat kita, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sholat-sholat sunnahnya, zikirnya, tilawah Al-Quran juga, ya. Biasanya habis Ramadan kendor tilawah Al-Qur'annya biasanya. Dikencengin lagi nih 10 hari ini. Ya, gaspol lagi sebagaimana kita semangat gaspol di 10 hari terakhir Ramadan nyari Lailatul Qadar, seperti itu kalau bisa kita di hari-hari ini, siang dan malam. Siang dan malamnya. Ya, wallahu taala alam, ya. Mungkin demikian saja yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada yang bertanya saya persilahkan. Nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Beneran ada yang bertanya nih, alhamdulillah. Ya. Daripada nggak ada ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin satu aja. Terkait puasa Arafah ini Pak Ustadz ya. Terus terang saya agak bingung karena perbedaan penetapan 1 Zulhijjah antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Sedangkan puasa Arafah ini jelas disebutkan tanggal 9 Zulhijjah, di mana calon jemaah haji wukuf di Arafah, kita berpuasa. Bagi yang tidak haji, karena ada perbedaan penetapan tanggal 1 Zulhijjah ini, jadi terus terang saya bingung. Apakah ikut dengan pemerintah Arab Saudi atau ikut dengan pemerintah Indonesia? Karena kalau kita ikut dengan pemerintah Indonesia, ketika kita puasa Arafah, wukuf sudah selesai di Arab Saudi. Jadi yang kita puasakan ini apa gitu? Nah, itu aja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan bingung Pak, tenang. Jadi ini masalah klasik lah di negeri ini ya. Masalah berbeda hari raya. Jadi apakah ketika kita berhari raya itu ngikutin Saudi, khususnya kalau kita mau Lebaran, Idul Adha atau puasa Syawal, apakah mengikuti Saudi atau mengikuti pemerintah Indonesia? Jawabannya kita mengikuti matla atau mengikuti ru'yatul hilal dari negeri masing-masing. Kita harus mengikuti ru'yatul hilal dari negeri masing-masing. Kita serahkan kepada pemerintah. Insya Allah mereka orang-orang yang amanah. Kalau kita tidak bersuuzon, kita berhusnuzon kepada mereka, insya Allah mereka sudah berikhtiar melihat hilal, dan pemerintah juga menempatkan di titik-titik tertentu di Indonesia ini untuk memantau hilal. Itu mereka sudah ada timnya, biasanya ada sidangnya, dan kita berhusnuzon sama ijtihad pemerintah, kita nggak bersuuzon, dan tugas kita adalah mengikuti ru'yatul hilal dari di negeri masing-masing. Karena Nabi SAW menyebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, kemudian kalian iftar, buka puasa ini berhari raya juga dengan melihat hilal. Kalian juga menentukan hari raya juga dengan melihat hilal. Masuknya bulan juga dengan melihat hilal. Nabi SAW selalu mengaitkan ini dengan patokannya dengan melihat hilal, bukan dengan melihat wukuf. Itu yang pertama. Jadi kita mengikuti ru'yatul hilal masing-masing. Alasannya kenapa? Kenapa kita mengikuti ru'yatul hilal masing-masing? Bukan mengikuti wukuf di Arafah di sana. Kalau seandainya berbeda ya, kalau seandainya berbeda, kita mengikuti yang ru'yatul hilal negeri masing-masing. Kenapa? Karena yang menjadi patokan itu ya terlihatnya hilal itu, bukan wukufnya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW
itu beliau haji itu di tahun ke-10 Hijriah. Dan dari tahun 1 sampai tahun ke-9 Hijriah itu Nabi selalu puasa Syawal. Nabi selalu puasa Syawal, Nabi tidak tinggalkan. Dan ketika itu nggak ada kaum muslimin yang pergi haji, nggak ada. Nggak ada yang pergi haji. Nggak ada ngasih utusan ke sana, nggak ada WhatsApp ketika itu. Udah lagi wukuf nih di Arafah. Besok kayak wukuf di Arafah, nggak ada. Nabi patokannya apa ketika itu? Lihat hilal. Lihat hilal, masuk Zulhijjah, tanggal ke-9-nya puasa. Nggak ada urusan tuh sama yang haji. Karena Nabi tidak pergi haji. Dari tahun 1 sampai tahun 9 Nabi nggak pergi haji. Tahun ke-10 Nabi baru haji. Tahun ke-9 iya Abu Bakar pergi haji. Tahun ke-9, tahun sebelumnya, setahun sebelum haji wada, Nabi mengutus Abu Bakar dan sahabat yang lainnya pergi haji untuk membersihkan sisa-sisa berhala yang masih ada di Mekah. Supaya Mekah itu steril dari kesyirikan. Nggak ada kesyirikan lagi. Nggak ada lagi yang orang tawaf sambil telanjang. Nggak boleh lagi. Benar-benar steril. Baru tahun ke-10 Nabi pergi haji. Nah sebelum itu, tahun-tahun sebelumnya bagaimana Nabi puasa Arafahnya? Bagaimana Nabi menentukan puasa Arafahnya? Dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Karena sebelumnya itu tidak ada sahabat yang pergi haji. Sebelum tahun 9 nggak ada sahabat yang pergi haji. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang sejarah sampai sekarang nih, dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, ritual haji itu pernah terhalangi, tertunda sampai sekitar 40 kali. Gara-gara berbagai macam keadaan, berbagai macam kasus. Karena tidak ada orang pergi haji karena wabah. Zaman-zaman itu karena ada wabah. Pernah nggak ada orang pergi haji karena perang. Pernah nggak ada yang pergi haji karena waktu itu Mekah dikuasai sama orang-orang Syiah ketika itu. Disabotase Masjidil Haram. Dan berbagai macam keadaan lainnya sehingga apa? Sehingga menjadikan tidak ada pelaksanaan haji di tahun itu. Nggak ada orang haji di tahun itu. Saya ada bukunya tipis ya, PDF-nya. Itu sekitar 40 kali disebutkan panjang sejarah. Nah 40 kali ini nggak benar-benar full, ada yang benar-benar full nggak ada yang haji sama sekali. Ada yang haji mungkin yang cuma orang sekitar Mekah saja karena emang nggak bisa datang ke sana karena satu dan lain keadaan. Entah karena wabah, karena perang dan yang lainnya. Nah kalau dalam keadaan seperti itu bagaimana kira-kira? Bagaimana kita puasa Arafahnya? Sekarang kalau seandainya misalnya pas COVID kemarin benar-benar tutup total, misalnya nggak ada yang haji sama sekali, gimana kita? Apa kita nggak puasa Arafah karena nggak ada yang wukuf di Arafah? Jawabannya kita harus tetap puasa Arafah. Patokannya apa? Dengan melihat hilal. Makanya jadi patokan hilal. Nah emang terkadang para ulama juga menyebutkan ya, emang terkadang bisa terjadi perbedaan melihat hilal itu, apalagi dengan negeri yang jaraknya sejauh itu, terkadang terjadi perbedaan dalam melihat hilal itu terkadang terjadi emang. Dan itu perkara yang biasa. Dan ini juga ulama emang berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, bahkan sebagian asatidz ustadz kita juga berbeda pandangannya dalam masalah ini. Ya kita berlapang dada. Yang dia mau mengikuti wukuf di Arafah, ya silahkan. Boleh-boleh saja, itu pandangan. Tapi kalau saya lebih condong, pendapat yang saya kuatkan ini juga pendapat insya Allah lebih kuat. Kita mengikuti matla ru'yatul hilal dari negeri masing-masing. Dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Kita mengikuti itu. Urusan pemerintah salah atau enggak, itu pemerintah yang tanggung urusannya. Maka itu tanggung jawab mereka berat. Kita mengikuti mereka berpuasa, insya Allah. Kalaupun seandainya salah, Pak. Kalaupun seandainya salah perintah menentukan, tetap kita insya Allah dapat pahala puasa Arafah, tetap sudah. Mereka yang tanggung dosanya nanti. Kita tetap pahalanya tetap sama. Sama kayak ketika kalau kita mau sedekah. Saya sedekah uang buat pembangunan masjidnya, kita titip sama orang, saya titip dong buat masjid, sama orang ini ditilep uang kita. Ditilep uang kita. Dapat nggak kita pahala sedekah ke masjid? Dapat tetap, walaupun uang kita ditilep sama mereka. Begitulah perumpamaannya. Jadi yang lebih aman kita mengikuti pemerintah masing-masing. Insya Allah mereka juga orang-orang yang amanah. Nggak mungkin mereka mau menyesatkan kita tuh, nggak mungkin lah. Mereka juga punya tim untuk melihat hilal, ya. Dan juga nggak ada faedahnya mereka kalau mau bikin menyelisih itu juga nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya sebenarnya. Ya, ini ijtihad. Ya, kita mengikuti yang Nabi SAW sampaikan untuk mengikuti ru'yatul hilal.
Ya. Seperti itu, wallahu taala alam. Ada lagi bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai sini. Sekali lagi nasihat untuk diri saya sendiri dan semua yang hadir di sini, sebagaimana kita bersemangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka di hari-hari juga lebih layak untuk kita semangati. Karena momen bonusnya itu bukan hanya di malam hari seperti malam Lailatul Qadar, tapi ini di siang dan malamnya. Maka setiap celah kebaikan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita dan Allah mengumpulkan kita semua kelak di surganya nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.